Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, senang sekali kita masih berjumpa di dalam program Sarapan Sorgawi. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 20 September. Tidak terasa kita sudah mendekati akhir-akhir dari September ya. Kita sudah memasuki minggu keempat. Mari keluarga besar SKBB dan juga para kerabat sahabatku, kita akan berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sangat luar biasa kepada setiap kami. Pagi ini ya Tuhan, Engkau telah membangunkan setiap kami dengan segala sesuatu yang terbaik. Kami percaya ya Tuhan, bahwa apabila kami masih bisa bangun setiap pagi, itu adalah hal yang terbaik di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, isi penuh piring hati kami, agar kami boleh dikenyangkan oleh firman-Mu, sehingga kami terus menjadi sehat di hadapan-Mu. Kami memiliki iman yang teguh, kami memiliki kasih-Mu, dan kami juga lebih mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku, kita masih tetap belajar di dalam perumpamaan ya. Tema minggu ini adalah satu keluarga. Wow, satu keluarga ya. Firman Tuhan pagi hari ini judulnya 2 orang anak ya. 2 orang anak. Mari kita akan membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal ke-15 ayat yang pertama. Kita akan baca ya. Lukas 15 ayat yang pertama. Judul dari perikop ini, bagian daripada ayat pasal Lukas 15 ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Pasti setiap kita sudah sering kali mendengar tentang perumpamaan ini. Tetapi kalau hari ini, bahkan dalam 1 minggu ini, kita akan belajar tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Jangan menjadi bosan, jangan menjadi ogah-ogahan dengernya. Ya, kalau Tuhan kembali ingin mengajar kita lewat perumpamaan ini, mungkin setelah kesekian kalinya kamu mendengar, apalagi papa mama yang ikut mendengarkan Sarapan Sorgawi setiap pagi, pasti mungkin sudah puluhan kali mendengar perumpamaan ini. Jangan pernah bosan, tetap kita perhatikan dengan baik ya. Mari kita baca dulu ayat yang pertama. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, kembali katanya Yesus mengajarkan lagi melalui perumpamaan. Dikatakan ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, siapakah 2 anak laki-laki yang dimaksud dalam perumpamaan ini? Kita tahu bahwa Allah menjadikan bangsa Israel
sebagai bangsa pilihannya. Bahkan dia sendirilah yang telah membuat satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Ya, Israel yang mana? Israel yang ada di Israel sekarang. Ya, bangsa Israel adalah satu bangsa yang istimewa. Kenapa? Karena dari sekian banyak bangsa di dunia ini, ada satu bangsa yang dipilih Tuhan, yang direncanakan Tuhan menjadi bangsa pilihannya. Ya. Tuhan memanggil Abraham, nenek moyang dari bangsa Israel, untuk keluar dari tengah-tengah sanak keluarganya di tanah Ur untuk pergi ke tanah perjanjian. Ya, dan kita tahu bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham. Mari kita akan lihat dulu untuk sekedar mengingat dalam Kejadian pasal yang ke-22 ya. Kejadian pasal yang ke-22 ayat ke-17. Kejadian 22 ayat ke-17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kita lihat bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Abraham Tuhan akan beri keturunan yang sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu, keturunan Abraham ini akan menduduki kota-kota musuhnya. Artinya menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang kuat. Kita akan lihat lagi ayat yang pasal yang ke-12 ya. Ayat yang kedua, aku akan membuat, ini firman Tuhan kepada Abram waktu itu. Namanya masih Abram ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuh. Ya, ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, inilah harta yang dibagi-bagikan oleh Bapa kepada kedua anaknya. Harta diberikan kepada keturunan Abram secara langsung, yaitu bangsa Israel yang ada di Israel di sana. Dan kita melalui percaya kepada Yesus Kristus Tuhan menjadi Israel rohani. Kita bangsa Indonesia. NKRI adalah harga mati, tetapi secara iman percaya kita seperti Israel rohani. Kita menjadi Israel rohani, bukan bangsa Israel yang ada di Israel sana, tetapi kita menjadi Israel rohani. Artinya menjadi secara rohani kita pun keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, dan kita mendapat keistimewaan yang sama seperti kita baca dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-17 tadi, dan pasal 12 ayat yang kedua dan ketiga. Tuhan katakan bahwa dia memberkati kita. Ya. Bahwa dia juga membuat nama kita menjadi masyhur dan kita menjadi berkat. Orang yang memberkati kita akan diberkati, orang yang mengutuk kita akan dikutuk Tuhan. Ini hak istimewa orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Hak yang terjadi kepada keturunan Abraham di Israel, di negara Israel sekarang,
tapi itu juga terjadi di seluruh permukaan bumi. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Menjadi keturunan Abraham secara rohani. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara rohani. Betapa bersyukurnya setiap kita. Meskipun kita bangsa Indonesia, kita di mata Tuhan menjadi keturunan Abraham secara rohani, kita mendapat keistimewaan yang sama. Tuhan memberkati kita. Tuhan menjadikan kita masyhur, terkenal bukan karena perbuatan jahat, tetapi karena apa? Karena melakukan kehendak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan, yang taat, yang setia, namanya akan menjadi dikenal bukan karena perbuatan jahat, tetapi karena perbuatan baik. Ya, saya punya seorang ibu yang sangat sederhana. Dia tidak punya prestasi secara kekayaan maupun secara kepandaian, tetapi dia dikenal sebagai seorang apa? Yang hatinya lembut, ya, dikenal karena perbuatan-perbuatannya yang memuliakan Tuhan. Di tetangga-tetangga dikenal, ya, meskipun berbeda suku, berbeda agama, dia sangat dikasihi. Dia sangat dihormati. Karena apa? Dia melakukan kehendak Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Nah, anak-anakku yang Tuhan kasihi. Itulah janji Tuhan kepada setiap kita. Kita diberkati. Bukan berarti kita menjadi kaya raya. Ya. Orang kaya belum tentu menjadi orang yang diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan artinya dicukupi. Diberikan rasa damai sejahtera. Ada banyak orang punya uang banyak, tapi dia tidak pernah puas, hatinya tidak ada damai. Sebab itu anak-anakku, semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, kita mau bersyukur bahwa kita mendapat bagian yang sama seperti bangsa Israel yang asli, yang keturunan Abraham. Langsung kita adalah keturunan Abraham rohani. Kita juga mendapat harta yang sama. Kita mendapat berkat yang sama. Kita patut bersyukur untuk itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami mendengar bahwa kami mendapat bagian yang sama seperti Israel, keturunan Abraham di negara Israel di sana. Kami pun menjadi bangsa yang istimewa karena kami percaya kepada Kristus. Karena kami mengenal-Mu, kami diangkat sebagai anak-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan kami mendapat bagian yang sama, mendapat berkat yang sama, mendapat keistimewaan yang sama. Ketika seseorang memberkati kami, maka mereka juga diberkati. Ketika seseorang mengutuk dan membenci kami, mereka berurusan dengan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Bapak, banyak hal yang kami belajar. Kami patut bersyukur untuk setiap berkat dan keistimewaan yang Tuhan berikan. Kami tidak perlu mengutuk orang lain. Kami tidak perlu membenci orang lain. Ketika orang lain mengutuk kami, ketika orang lain membenci kami, sesungguhnya mereka berurusan dengan Tuhan. Dan ketika mereka melakukan yang baik kepada kami, maka mereka pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa, kami mau melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang membenci kami. Karena kami percaya kepada Kristus. Bukan karena kami berbuat jahat, tetapi karena kami percaya kepada Kristus. Mungkin mereka membenci kami, mereka menganiaya kami dengan kata-kata mereka, dengan perbuatan mereka. Tuhan, kami memberkati setiap orang-orang yang membenci kami. Supaya mereka pun boleh menjadi bagian, menjadi anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Mari ya Bapa, kami percaya Tuhan membela setiap kami.
Tuhan membela hamba-hambamu yang mungkin mengalami kesulitan, yang mungkin mengalami kesakitan, mengalami aniaya karena nama Tuhan. Engkau pasti membela, Engkau pasti menolong mereka, Engkau pasti memberikan kekuatan. Kami percaya ya Bapa, bahwa oleh karena kasih karunia-Mu, kami diberkati, dilindungi seperti biji matang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau hidup di dalam sukacita-Mu, karena kami menjadi bagian orang-orang yang diberkati, diberikan harta rohani secara melimpah, diberikan janji-janji yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, ingat baik-baik. Kita pun menjadi anak-anak yang diberkati. Menjadi keturunan Abraham secara rohani. Kita mendapat hak yang sama. Kita mendapat keistimewaan yang sama. Hidup di dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai esok pagi.